7 korban masih dinyatakan hilang dalam kebakaran hebat di Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam. Data ini didapat dari papan pengumuman Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang berada di tempat kejadian perkara, TKP. Mereka diantaranya 6 perempuan dan 5 laki-laki. Berikut beberapa nama data pengunjung yang masih dalam pencarian tim evakuasi. 1. Ade Aryati, P. 29 tahun 2. Sintang Amelia, P. 20 tahun 3. Audrinas, P. 29 tahun 4. Aulia Belinda, P. 28 tahun 5. Osima Yukari, P. 25 tahun 6. Dery Sauki, L. 25 tahun 7. Indira Seviana Bella, P. 25 tahun. Kemudian tim evakuasi saat ini berhasil mengevakuasi 9 korban pekerja Glodok Plaza. Mereka diantaranya 1. Usman, 55 tahun. 2. Nadia, 56 tahun. 3. Andi, 55 tahun. 4. Budiman Jusai, 63 tahun. 5. Mulai, 46 tahun. 6. Ali Gunawan, 63 tahun. 7. Gielim, 55 tahun. 8. Susilo, 35 tahun. 9. NN. Sejauh ini berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi masih terus dilakukan pendinginan oleh pihak damkar. Pendinginan dilakukan menggunakan mobil Bronto Skylife dan Fire Stick dari luar gedung Glodok Plaza. Sebelumnya kebakaran dahsyat yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat sulit dipadamkan dan terus menyebar akibat peredam suara atau glass wall dari tempat diskotek dan karaoke. Lapisan busa tersebut jadi pemicu utama menjalarnya api ke seluruh lantai. Sebenarnya yang menyebabkan kebakaran utama yang cepat menjalar itu adalah glass wall yang ada peredam di karaoke dan diskotek, kata Kasih Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin di lokasi kejadian, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Hal itu yang kemudian membuat api menyambar ke seluruh lantai 7 hingga ke 8 dan 9. Jadi ada peredam suara, itu cepat sekali untuk penjalaran. Jadi ketika kita melaporkan langsung membesar ke arah putar sekeliling. Jadi sekitar lantai 7 dan 8 langsung terbakar semuanya, ucap Syarifuddin. Syarifuddin menjelaskan awal mula kebakaran terjadi di lantai 7 tempat karaoke dan diskotek. Bahan material tersebut kemudian membuat api menjalar ke lantai 8. Kita terima berita awal itu menjadi awal api itu di lantai 7 langsung membesar. Untuk di diskotik atau apa kita belum tahu, tapi awalnya di lantai 7 langsung rambat ke lantai 8, ungkapnya. Adapun penyebab dari kebakaran Glodok Plaza sejauh ini masih terus diselidiki. Dan penyebabnya juga dalam proses penyidikan dengan yang berwenang nanti, tandasnya. Petugas damkar kesulitan padamkan bara api di Glodok Plaza. Proses pendinginan di pusat perbelanjaan Glodok Plaza yang mengalami kebakaran masih terus berlangsung hingga saat ini, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025, pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Petugas kebakaran menggunakan mobil Bronto Skylife untuk memadamkan api di lantai 7,8 dan 9 gedung Glodok Plaza. 2 tim dikerahkan untuk memadamkan bara api yang masih ada di dalam gedung. Ada kemungkinan pihaknya kembali menambah tim karena akses menuju lantai 7,8 dan 9 masih tertutup asap dan bara api. Kita fokus pemadaman yang 2 tim ini, kalau sudah bisa kita tambah, kata Seksi Pengendalian Operadi Kasih OPS, Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Gulkarmat Syarifuddin kepada awak media, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Pihaknya kesulitan untuk menembus lantai 6, sebab sejauh ini proses pendinginan dan evakuasi dari jasad korban yang belum ditemukan masih dilakukan dari lantai 4. Masih ada titik bara, akses masuknya agak sulit, kita hanya bisa masuk akses 2 lantai. Awalnya lantai 6, ungkapnya, karena merembet ke gedung sebelah, lanjut Syarifuddin. Petugas pemadam kebakaran damkar belum bisa memasuki gedung Glodok Plaza yang terbakar pada Rabu 15 Januari 2025 malam. Hal ini terjadi lantaran lokasi kejadian masih belum aman. Dikutip dari Kompas.com, kondisi ini diungkapkan oleh Sardi Perwira Piket saat berada di lokasi kejadian Kamis 16 Januari. Hal ini disebabkan karena masih adanya titik api dan kumpulan asap tebal yang terlihat dari luar gedung. Lantaran lokasi yang terbakar berada di dalam, pihaknya pun belum bisa memasuki area dalam. Meski demikian, pihaknya telah berupaya untuk masuk ke lokasi kebakaran setelah asap dimungkinkan berkurang.
Diketahui proses pemadaman kebakaran ini melibatkan 230 personil dan 23 unit mobil damkar. Sejumlah mobil fire stick hingga pukul 7:24 waktu Indonesia Barat masih melakukan proses pemadaman di lokasi kebakaran. Saat ini tim pemadam telah memasang garis aman di lokasi kejadian. Tim juga masih berupaya melakukan pemadaman di titik api yang terlihat asap tebal. Himbauan datang dari tim pemadam agar masyarakat saat ini tidak memasuki area Glodok Plaza. Proses pemadaman kebakaran di Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat yang terjadi pada Rabu 15 Januari malam berlangsung dramatis. Pasalnya ada 9 orang yang terjebak kebakaran di atas gedung. Dalam video yang beredar di media sosial, korban kebakaran terlihat melambai ke arah bawah. Para warga yang berada di luar gedung pun berteriak agar orang-orang tersebut tidak nekat meloncat. Penyelamatan terhadap 9 orang tersebut dilakukan sekitar 1 jam. Petugas kemudian menggunakan skylift untuk mengevakuasi para korban. Seorang korban selamat kebakaran Glodok, Jilim, mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah bekerja sebagai operator karaoke di lantai 9. Tak lama ia melihat adanya percikan api yang kemudian membesar dan merambat ke bangunan lain di sekitarnya di lantai 7. Lantaran panik, Jilim dan 8 orang lainnya berlari ke bagian paling atas Glodok Plaza untuk menyelamatkan diri. Jilim pun sempat berada di titik pasrah dan putus asa lantaran tak bisa melarikan diri dari kobaran api. Beruntung petugas pemadam kebakaran mengetahui keberadaan dirinya dan para korban sehingga langsung melakukan proses evakuasi. Para korban kemudian mendapat penanganan medis dari Palang Merah Indonesia. PLT Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan memastikan seluruh korban terjebak berhasil diselamatkan. Satriadi mengatakan pihaknya juga melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang terjebak. Apakah sudah dievakuasi semua, Pak? Sudah. Informasinya terakhir kita lihat 9 orang itu sudah kita evakuasi. Tadi kan kita sama-sama saksikan. Pak, untuk orang itu dari bagian mana? Di lantai 7. Mati di lantai 7. Ya. Nah, ini kita lagi cari dulu apakah pengunjung atau pekerja. Pak, sekali lagi ini sudah dipastikan semuanya udah dievakuasi ya, Pak ya? Iya. Jadi informasi yang terakhir terjebak itu sekarang alhamdulillah kita sudah bisa evakuasi. Nah, mudah-mudahan tidak ada korban lagi. Kita masih belum pastikan juga. Karena kita lagi menyisir lagi. Karena sekarang proses pemadaman itu lantai 7 dan 8 dan 9. Pak, itu korban seluruhnya di lantai 9, Pak ya? Atau bagaimana, Pak? Nah,